Ibu Bapak, anak-anak, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 begini bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman ini, menghayati dan terlebih lagi melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ibu Bapa, anak-anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Saya berharap semuanya sehat dan kita bisa terus menjaga kesehatan kita. Yang merasa belum sehat atau kurang sehat, tetaplah berusaha untuk segera sembuh dan bersukacitalah selalu. Malam ini kita akan belajar dari sikap Musa dalam menerima panggilan Tuhan. Ada dua pelajaran penting yang mau disampaikan kepada kita melalui sikap Musa ini. Tidak ada orang Yahudi yang tidak mengenal Musa, seorang tokoh penting bangsa Israel, seorang pemimpin yang membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi apakah sebagai seorang tokoh yang hebat, seorang pemimpin yang luar biasa, Musa tidak punya kekurangan? Apakah Musa sempurna? Enggak juga. Bacaan kita malam ini justru diawali dengan pengakuan Musa, "Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Ini pengakuan jujur Musa. Musa menyadari betul kelemahan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak berusaha untuk menutup-nutupinya supaya dia bisa menjadi pemimpin sebagaimana yang diharapkan, supaya dia bisa menerima panggilan dari Tuhan itu. Musa tahu bahwa dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Dan inilah pelajaran pertama yang mau disampaikan kepada kita, belajar dari Musa. Kita hanya bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik kalau kita mau jujur, mau mengakui kelemahan dan kekurangan kita di dalam melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Memang orang sering berusaha untuk menutup-nutupi kelemahan, berusaha untuk menutup-nutupi kekurangannya, hanya supaya dia bisa terlihat hebat, atau supaya dia mendapat pengakuan dari orang lain, atau supaya dia bisa dapat jabatan yang dia inginkan. Padahal kita ingat bahwa
yang namanya superhero sekalipun, Superman, Spiderman, ataupun juga superhero yang lain, mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya kekurangan. Jadi mari belajar mengakui kelemahan kita di dalam melakukan tugas-tugas yang ada. Jangan malah berusaha untuk menutup-nutupi kelemahan itu, kekurangan itu, sampai suatu waktu orang tahu dan orang akan mengatakan, oh ternyata dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, makanya dia tidak bisa melakukan tugas-tugasnya itu dengan baik. Pengakuan kita tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan tugas kita dengan baik. Tetapi supaya kita sadar bahwa kita punya kelemahan, dan karena itu kita juga perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu dibantu dan kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Tuhan tidak menolak Musa ketika dia mengakui bahwa aku tidak pandai bicara, ketika dia mengakui kelemahannya. Tuhan tetap memakai Musa memimpin umat Israel dan menunjuk Harun kakaknya untuk membantu dia dalam melakukan tugas tersebut. Tuhan memang tahu kelemahan kita, tetapi kita sendiri perlu jujur mengakui kelemahan kita supaya memberi kesempatan lebih besar bagi Tuhan untuk menolong kita. Karena kalau kita tidak mengakui kelemahan dan kekurangan kita, tidak mudah bagi kita untuk menerima bantuan yang diberikan. Tidak mudah bagi kita untuk mensyukuri pertolongan Tuhan dan juga bantuan orang lain untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau sampai saat ini kita masih sulit mengakui kelemahan kita di dalam melakukan tugas-tugas yang ada, mari belajar dari Musa. Akuilah kelemahan itu supaya pertolongan Tuhan semakin dinyatakan dalam diri kita dan kita semakin dimampukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Bapak, Ibu, anak-anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengakuan Musa bahwa dia tidak pandai bicara adalah juga sebuah kesadaran penting dalam membangun komunikasi dan relasi dengan orang lain. Kadang orang lupa atau tidak sadar bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam berrelasi dengan orang lain, kita juga harus pandai bicara. Pandai bicara di sini bukan berarti pandai merangkai kata-kata, ngomongnya bagus, kata-katanya enak didengar, dan orang lain senang dengan apa yang kita katakan. Bukan itu saja. Musa tidak ingin ketika dia berbicara, kata-katanya itu mengecewakan atau melukai umat. Karena dia tidak bisa menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan, kata-kata yang baik. Mengapa? Karena Musa itu orangnya emosional, orangnya temperamen, dia mudah marah. Dan ini pelajaran kedua bagi kita. Orang Jawa bilang kalau berbicara itu tidak hanya pikirkan kata-kata yang baik, tetapi juga harus empan papan dan among mongso. Tahu tempatnya dan juga tahu waktunya. Jangan kita asal ngomong saja. Kadang kita menyampaikan hal yang baik, dengan tujuan yang baik, tetapi karena tempatnya tidak tepat, waktunya juga tidak tepat, akhirnya jadi salah. Orang tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan itu dengan baik. Di era perkembangan media sosial yang semakin cepat ini, kadang orang melupakan pesan Musa, aku tidak pandai bicara. Media sosial menggantikan peran mulut kita yang kadang-kala kita pakai dengan cara yang tidak tepat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Orang menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan, untuk meneruskan pesan tanpa bertanya apakah yang saya sampaikan itu tepat atau tidak. Apakah yang saya sampaikan itu benar ataukah tidak. Apakah yang saya sampaikan itu akan menjadi berkat bagi orang lain ataukah tidak. Kita kadang hanya menerima pesan dan meneruskannya begitu saja. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk marah-marah sama orang lain. Padahal pesan yang kita sampaikan, kata-kata yang kita ucapkan itu dibaca juga oleh orang lain. Dan mereka tidak punya masalah dengan kita. Kita seringkali bukan hanya belum bisa berkata-kata dengan baik, tetapi juga belum bisa menggunakan media sosial dengan baik. Untuk itu marilah mulai saat ini kita jadikan pengakuan Musa ini sebagai pengingat bagi kita bahwa kita juga harus berkata-kata dengan baik, terutama ketika kita menggunakan media sosial.
Sekali lagi, ini bukan soal berkata-kata hanya untuk menyenangkan hati orang lain, atau supaya orang lain tidak marah pada kita, orang lain tidak benci kita. Ini soal apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat atau bisa menjadi berkat bagi orang lain ataukah tidak. Karena itu sebelum kita berkata-kata atau sebelum kita menulis di media sosial, pikirkanlah apa yang kita sampaikan itu, apa yang mau kita tulis itu. Bersikap kritislah lebih dahulu terhadap pikiran kita, terhadap apa yang ada di pikiran kita sebelum kita mulai berkata-kata, sebelum kita mulai menulis di media sosial. Mari berkata-kata yang saling menghibur, saling menguatkan, dan menopang satu dengan yang lain. Jadikanlah perkataan-perkataan kita sebagai penguat dan penyemangat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Terutama di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan hidup yang ada. Tuhan saja yang akan selalu memampukan kita. Dia akan selalu menguatkan kita, menolong kita untuk bisa berkata-kata dengan baik dan juga mengakui kelemahan, kekurangan kita, dan menerima pertolongan Tuhan untuk berkarya dengan lebih baik lagi. Amin.